sahabat WB dimanapun kita berada, bertemu kembali di WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Hari ini spesial bulan Agustus nih, kita sudah pakai dress code nuansa merah putih karena bertepatan dengan 78 tahun Indonesia Merdeka. Jadi tema WB Meetup yang akan kita bahas juga spesial banget, yaitu sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sahabat WB masih inget kan ya sila-sila Pancasila ya? Jangan sampai lupa. Oke. Nah, sahabat WB, hari ini kita akan ngobrol dengan sahabat WB kita dari kota yang jauh sekali, yaitu dari Indonesia Timur, kota Jayapura ya, Papua. Ada Kak Kesha dan juga Kak Ika. Halo, shalom Kak. Halo, Halo, shalom. shalom semuanya. Halo, jauh-jauh sekali ya. Bagaimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik, 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 selalu aman. Luar biasa Kak Ika. Ya, puji Tuhan, kabar saya baik juga, puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa ya Kak ya. Bagaimana Kak kabar Papua saat ini Kak? Papua shalom, Papua penuh damai, Papua aman terkendali. Kabar Oh, Papua saat ini. Haleluya. baik, siap. Oke, oke Kak, seru ya. Aduh, jadi rindu dengan teman-teman Papua saya nih. Aduh. Oke Kak. Nah Kak, ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalan diri dulu nih Kak, biar sahabat WB yang menonton dan mendengar WB Meetup hari ini nih, mereka mengenal lebih dalam dan makin sayang nih sama Kak Ika dan Kak Keisha ya. Dari Kak Keisha dulu deh Kak, silahkan Kak. Shalom semuanya, shalom Grace. Saya Kesia Utagalung, walaupun marganya Batak, tapi mama saya asli orang Papua. Jadi saya juga berdomisili di Papua, Jayapura tepatnya, di Kota Sentani di Jayapura. Seperti itu. Saya melayani di sebuah gereja dan jadi seorang hamba Tuhan di dalam gereja tersebut. Begitu dari saya, salam kenal. Salam kenal. Kak Ika, silakan. Shalom teman-teman WB, nama saya Ika, nama lengkapnya Alonika Gobay. Biasanya dipanggil Ika, saat ini saya tinggal di kota Jayapura, dan kalau dalam pelayanan WB, saya sedang dipercayakan Tuhan sebagai PIC untuk pembinaan wanita bijak single area Jayapura. Terima kasih. WB single di Jayapura aman Kak ya? Mantap luar biasa ya Kak. Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Gombal. Hidup wanita single ya. Kami Nah, sedang on persiapkan fire. camp, jadi semangat ini. Semangat. Ini kita lagi kemerdekaan nih, jadi kita juga harus berkobar-kobar nih semangatnya ya. Udah merah, udah putih Kak. Nice, nice, nice. Wanita-wanita bijak single di Papua. Semakin semangat ya Kak ya. Thank you Ya, Kak untuk perkenalan diri yang singkat. Semoga nih sahabat WB yang mendengar semakin sayang ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih Kak, karena bulan ini spesial kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun. Tema WB Meetup tadi di awal kita akan membahas sila kelima Pancasila. Ayo, siapa yang masih hafal nih? Sila-sila Tuh, Pancasila. hafal dong harusnya. Nggak lupa kan Kak dari awal ya, dari sila pertama ya Kak ya. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk dong dalam Indonesia Timur ya Kak ya, Papua juga. Kita tahu ya saat ini pemerintah Indonesia itu lagi gencar-gencarnya loh Kak membangun dan merealisasikan sila kelima ini di Papua. Baca di internet, denger di YouTube, wow luar biasa seperti itu ya. Nah, membahas tentang khususnya pembangunan ya Kak ya, kalau di Papua ini ya saat ini ya. Dan semangat yang diberikan kepada anak-anak muda Papua ini Kak. Nah, Kak, berbicara tentang upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua, saya tertarik dengan satu artikel yang saya baca di indonesia.go.id yang membahas tentang
PYCH Kak, atau Papua Youth Creative Hub yang dibangun di sana. Nah, kalau saya bacakan judulnya itu dikatakan seperti ini. Eh, Peran strategis Papua Youth Creative Hub ya. Gedung Papua Youth Creative Hub memiliki fasilitas untuk mendukung pengembangan anak muda di tanah Papua dalam berbagai bidang loh Kak. Dalam berbagai bidang. Wow. Dalam berbagai bidang. Jadi eh judulnya aja udah sangat tertarik. Udah sangat tertarik saya. Apa nih tanggapan, aku pengen tahu, apa tanggapan Kak Kesya dan Kak Ika sebagai seorang anak muda tanah Papua yang mengenal Kristus mengenai hal ini, Kak? Dari Kak Kesya dulu deh, Kak. Silakan, Kak. Iya, puji Tuhan ya, saya sangat-sangat excited waktu tahu ada Papua Youth Creative Hub ini, karena memang sebelumnya saya tidak terlalu tahu begitu apa sebenarnya ini, dan ini juga satu wadah yang baru ya, diresmikannya kalau tidak salah itu saya dikasih tahu tuh 21 Maret tahun ini. Artinya sebenarnya baru saja begitu, diresmikan langsung oleh Pak Jokowi. Tapi intinya yang dari beberapa artikel yang saya baca, dari beberapa informasi yang saya dapat, bahwa ini wadah yang sangat-sangat luar biasa yang bisa dipakai untuk tempat anak muda di Papua berapresiasi. Mereka bisa menyalurkan hobi mereka, mereka bisa menyalurkan minat mereka, dan mereka bisa juga mengembangkan semua kapasitas yang mereka punya begitu. Nah, seperti kita tahu, anak muda Papua itu sebenarnya anak-anak muda yang sangat kreatif. Tetapi mungkin karena banyaknya kesempatan yang mereka tidak punya di masa-masa sebelumnya, akhirnya kurang terdengar gaungnya. Begitu. Mungkin ada terdengar tapi kurang. Nah, mungkin ini maksud pemerintah dengan mengadakan satu wadah seperti ini yang bisa menjadi sarana buat anak-anak muda Papua itu lebih menunjukkan skill mereka, kemampuan mereka, bagaimana mereka bisa jadi orang-orang yang tidak hanya dicap sebagai oh orang Papua itu kurang bisa dalam banyak hal, dalam pendidikan, dalam kesenian dan lain-lain gitu. Tapi lewat hal-hal ini diciptakanlah satu wadah yang menjadi momen di mana anak-anak itu mereka bisa, oh kami punya tempat untuk berapresiasi. Nah, saya sangat setuju dan sangat mendukung sekali sepanjang ini digunakan untuk hal-hal yang positif ya. Apalagi ini baru, dan berharap ke depannya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa benar-benar dimaksimalkan oleh generasi muda di tanah ini supaya mereka punya wadah, dan lewat wadah itu mereka bisa mengembangkan talenta mereka dan jadi orang-orang yang berprestasi di luar, di nasional, bahkan internasional. Seperti itu. Itu harapannya ke depan. Thank you, Kak Kesya. Dari Kak Ikang, Kak Ika. Iya, waktu ini dibangun itu kan di kota Jayapura toh, di tempat tinggal saya begitu. Jadi sebenarnya namanya tuh asing. Jadi saya cukup bertanya-tanya, ini buat apakah Papua Youth Creative Hub ini? Dan ini kan baru sekali. Tapi setelah saya juga baca-baca artikel, oh ini ternyata untuk kembangkan kami punya kreativitas. Jadi saya cukup senang sih sebenarnya. Oh ternyata pemerintah ini mereka tidak, istilahnya kami di sini tuh dorang prabicara saja begitu. Mereka tidak hanya bicara, tetapi mereka cukup serius dan ambil itu di dalam tindakan. Jadi ya sama seperti apa yang Kakak Kesia bahas tadi, akhirnya kita ada wadah untuk menyalurkan kreativitas. Jadi kadang-kadang ada anak-anak muda yang mereka punya wadah di menggambar seperti itu. Nah itu mereka salurkannya di tembok-tembok di tembok begitu. Kadang-kadang di tembok mandala ya, itu yang Persipura Field itu. Terus pemerintah harus cat ulang lagi begitu. Karena mau ada acara resmi atau apapun itu. Jadi saya harap dengan ada PYCH ini itu bisa tersalurkan dengan baik. Jadi saya cukup senang. Saya secara pribadi saya cukup wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita sangat-sangat diperhatikan. Secara khusus dalam kepemimpinannya Bapak Jokowi itu sangat-sangat sekali diperhatikan dan cukup serius. Cuma karena baru beberapa bulan saja, jadi harapan saya ke depan ini betul-betul Tuhan kasih hikmat buat mengurus Papua Youth Creative Hub ini supaya bisa menolong semua lah kalangan anak muda di Papua untuk bisa menyalurkan bakat. Seperti itu, Kakak. Yes. Ini saya juga kalau waktu mendengar tentang PCH ini, saya langsung pikir,
saya teringat dengan teman-teman saya loh Kak, berbicara lagi tentang kreatif, karena saya mengenal banyak teman-teman Papua ya Kak, mereka itu kreatif sekali, tidak hanya dalam menggambar, tapi musik, kesenian, apapun itu sangat luar biasa. Saya jadi teringat nih Kak, ada cerita-cerita yang sangat membanggakan saya sebagai seorang anak Indonesia juga gitu ya Kak ya. Saya punya teman-teman ya, saya teringat dengan teman-teman Papua saya waktu saya masih kuliah. Mereka itu saya salut sekali dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka dalam hal bernyanyi loh Kak. Itu di sana saya mikir kali ya, itu waktu lahir sudah sangat merdu suaranya kayak waktu menangis ya. Aduh, waktu lahir kalau kembar tiga Kak udah bisa bagi suara, suara nangisnya suara satu, Satu, suara dua, dua, tiga ya. intermezzo ya sahabat WB ya, intermezzo. Oke Kak, kita bahas lagi nih Kak lebih dalam tentang tema kita sila kelima Pancasila ini. Kita tahu ya bagaimana upaya pemerintah Indonesia saat ini yang cukup serius memberikan perhatian dan merealisasikan sila kelima Pancasila ini di Papua, kepada anak-anak Papua ya, kepada teman-teman kita di Papua. Bagaimana nih Kak Kesya dan juga Kak Ika sebagai anak Papua yang mengenal Kristus meresponi hal ini, Kak? Silakan dari Kak Kesya dulu, Kak. Silakan. Oke, saya merasakan betul beberapa tahun belakangan ini tuh perhatian pemerintah ya kepada kami yang di Papua itu betul-betul sangat terasa begitu. Pembangunan, infrastruktur dan lain-lain dan juga kesempatannya untuk kemudian bersekolah begitu. Artinya itu sangat diperhatikan oleh pemerintah di akhir-akhir beberapa tahun belakangan ini dan saya rasa itu memang sudah waktunya ya, sudah waktunya dan juga itu kesempatan yang Tuhan kasih lewat pemerintah. Dan kita sebagai anak-anak muda yang mengenal Kristus, menurut saya harusnya memanfaatkan itu dengan baik. Ya salah satunya mungkin ikut terlibat di tadi seperti Papua Kreatif, Papua Youth Creative Hub itu. Kemudian juga bagaimana kita melihat kesempatan yang dikasih itu dengan baik, menangkap kesempatan begitu. Nah, salah satunya seperti contohnya begini. Di Papua itu kami punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa itu sangat banyak di beberapa tahun belakangan ini. Itu hal yang menurut saya harus disyukuri oleh anak-anak muda di Papua. Tidak hanya sekedar melihat, tapi juga menangkap apa nih yang saya bisa kerjakan. Artinya saya dapat kesempatan, tapi saya harus pakai kesempatan itu untuk membangun tempat di mana saya ada, di Papua maksudnya, seperti itu. Seperti contoh beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu memang dirasakan oleh semua orang di Indonesia, betul. Tetapi secara khusus di Papua, itu LPDP ada yang namanya beasiswa khusus putra-putri Papua. Nah, itu diberikan secara khusus oleh pemerintah kepada anak-anak Papua yang tentunya ada kualifikasinya ya. Tapi juga ada kemudahan. Contoh kemudahannya itu seperti ini. Di daerah-daerah yang lain itu ada syarat yang ditentukan, misalnya harus punya sertifikat TOEFL bahasa Inggris yang sekian skornya atau IELTS yang sekian skornya. Tapi di Papua itu dipermudah karena pemerintah menyadari bahwa anak-anak Papua itu perlu diberikan kesempatan karena mereka juga mungkin di tempat-tempat yang kurang adanya kesempatan selama beberapa puluh tahun belakangan, sehingga itu dipermudah oleh pemerintah. Jadi dikasihlah kesempatan mereka boleh mendaftar dengan sertifikat yang mungkin hanya ala kadarnya. Seperti itu. Dan pemerintah memfasilitasi supaya anak-anak Papua ini dapat kesempatan untuk pengayaan bahasa. Jadi mereka yang lolos, mereka dapat kesempatan untuk pengayaan bahasa. Sekian bulan untuk mencapai target yang sudah ditentukan, dan mereka bisa berkuliah ke luar negeri melanjutkan pendidikan. Dengan harapan tentunya kembali ke Papua dan membangun Papua. Tentu harus seperti itu. Gitu, nah. Kenapa saya tahu hal ini? Karena saya juga ada salah satu orang yang menerima beasiswa LPDP. Puji Tuhan ya, puji Tuhan kasih saya kesempatan untuk dapat beasiswa LPDP khusus untuk putra-putri Papua. Begitu. Kenapa putra-putri Papua? Saya kan orang Batak, orang tua saya, bapak saya memang orang Batak, tapi mama saya anak asli Papua. Jadi saya gunakan privilege itu, kesempatan itu dengan baik, saya daftar dan akhirnya puji Tuhan. Gitu. Jadi saya punya kesempatan untuk ikut pengayaan bahasa, menambah kemampuan berbahasa Inggris dan diberangkatkan untuk kuliah di luar negeri seperti itu. Dan
Terima kasih pemerintah yang luar biasa dan Tuhan Yesus yang luar biasa yang kasih kesempatan ini. Seperti itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Yes, wow, luar biasa loh Kak. Congratulations, selamat untuk Kak Keisha yang mendapat kesempatan ya untuk belajar sampai di negara lain ya Kak ya. Wow, itu sangat sangat anugerah yang besar sekali sih dari Tuhan ya Kak ya. Kita tidak bisa luput dari kasih karunia Tuhan ini. Yes, nah sebelum kita mendengar dari Kak Ika nih, kita mau dengar dulu informasi seputar WB berikut ini. Shalom sahabat WB. Jika sahabat WB ingin mengetahui tentang wanita bijak lebih lagi, sahabat WB dapat mengakses melalui website www.wanitabijak.org. Ada beberapa akun media sosial yang dapat sahabat WB ikuti: Instagram, Facebook, YouTube channel, Line, Telegram, TikTok, dan Spotify Wanita Bijak Indonesia. Sahabat WB juga bisa bergabung bersama dengan seluruh sahabat WB di berbagai kota dengan mengunduh aplikasi Wanita Bijak khusus untuk Android. Sahabat WB bisa mengikuti setiap perkembangan yang ada, mulai dari artikel, renungan harian, quotes, dan galeri foto dari kegiatan Wanita Bijak. Wanita Bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Wanita bijak, Wow. Wow, apakah kita semua luar biasa? yes, Yes. Girls Yes. Talk karena cewek ingin ingin dimengerti. mengerti. Tetap dong ya, GT jangan terlupakan dong ya. Siap. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana responnya Kak Kesha ya. Saat ini kita mau dengar kelanjutannya nih dari Kak Ika. Silakan Kak Ika, bagaimana Kak Ika merespon ini upaya pemerintah yang gencar-gencarnya, yang serius banget nih terhadap anak-anak muda Papua? Iya, selain PYCH, satu hal yang saya lihat itu waktu pemerintah buka kesempatan buat spot pekerjaan. Jadi salah satu contoh itu waktu lalu Pak Presiden buka soal BUMN tapi jalur khusus orang Papua gitu. Wah, itu luar biasa sekali. Cukup menantang sebenarnya karena itu bicara soal sumber daya manusia juga, tetapi waktu saya baca informasi itu, yang saya bilang buat saya punya saudara-saudara atau teman-teman yang ada di sekitar tempat tinggal saya bilang ini jarang-jarang ini gitu. Ayo siapkan diri karena kita sudah dikasih kesempatan, mari gunakan peluang. Ya oke lah, coba saja. Mau lolos atau tidak lolos itu urusan belakangan. Tapi ini pemerintah punya niat baik, mereka kasih kita peluang secara khusus untuk Papua. Jadi mari ambil peluang itu dikerjakan, jangan sampai dilalaikan. Jadi itu salah satu hal yang saya lihat, wah luar biasa di 2 periode pemerintahan ini, kita yang di 2 periode Presiden Jokowi ini, maaf saya fans, jadi kita banyak sekali dikasih kesempatan yang tidak hanya kata-kata saya tadi. Pemerintahan kali ini tuh tidak hanya kata-kata, tetapi mereka bekerja. Mereka juga mewujudkan itu dalam tindakan. Jadi saya secara pribadi lihat pemerintah begitu serius untuk menolong sumber daya manusia Papua supaya lebih maju dan setara dengan daerah-daerah lain. Ya, seperti itu Kakak. Wow. Oke, thank you Kak Ika untuk responnya Kak. Kita tetap ya kembali lagi pada Tuhan. Ini hikmat dari Iya, Tuhan istilahnya ya. betul. Yes, yes. Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada apa-apa. Betul? Setuju sekali. Yes. Saya jadi ingat juga nih ya Kak ya, bagaimana pemerintah tuh membangun satu sekolah untuk anak-anak muda, tidak hanya dalam pekerjaan maupun satu bangunan kreatif atau seperti PCH atau apapun. Ada satu sekolah di Papua, di Jayapura kalau tidak salah, itu yang berbasis bahasa Inggris, jadi SD dan SMP ya kalau nggak salah. Seperti itu. Itu luar biasa loh, karena untuk mereka yang anak-anak kecil ya, yang SD, SMP, mereka juga perlu sangat banyak belajar ya, seperti itu. Dan pemerintah sangat gencar sekali dalam hal itu juga, Kak. Itu, saya juga Iya. sangat bersyukur untuk hal itu. Wow, thank you loh Kak untuk sharingnya. Bagaimana hati anak-anak Papua kita dengar ya, sahabat-sahabat WB. Bagaimana respon kita sebagai anak-anak wanita bijak juga, dan juga kita sebagai anak-anak Kristus yang mengenal Kristus, kita meresponi akan anugerah Tuhan ini.
Thank you untuk Kak Kesha dan Kak Ika yang sudah men-sharingkan. Wow. Dan mungkin kalau misalnya kita bahas, kita singkatkan, kita bersyukur akan hikmat yang Tuhan berikan. Itu yang pertama ya, kepada pemerintah Indonesia. Membangun Indonesia lebih maju. Karena Indonesia ya Indonesia Timur termasuk Indonesia juga. Gitu ya. Ya, Anak-anak Indonesia Timur, anak-anak Indonesia juga. Ini bagaimana kita menikmati kemerdekaan. 78 tahun loh, kita juga harus menikmati bersama-sama. Yang pertama itu kita mensyukuri akan anugerah Tuhan ya Kak, akan hikmat dari Tuhan. ya, Kedua juga kita bersyukur karena kita tetap menghormati, kita tetap respect kepada generasi yang dulu ya, yang telah yang memerdekakan Indonesia ini. Jadi kita tidak lupa juga. Karena anak-anak muda saat ini sebenarnya mempunyai potensi yang baik, tapi kalau tidak menghargai generasi sebelumnya, generasi baby boomers ya yang telah memerdekakan Indonesia ini, kita tidak akan bisa nyambung, betul Kak? Kita ya, menghargai para kerja pendahulu. mereka. Betul sekali, karena kemerdekaan ini adalah hasil kerja juga dari generasi kita sebelumnya. Yes, oke, kita sudah di akhir perbincangan kita nih Kak. Mungkin dari Kak Kesha dan Kak Ika masing-masing boleh kasih semangat nih untuk anak-anak muda Papua atau anak-anak Indonesia Timur nih, biar mereka tetap juga semangat nih membangun Papua khususnya ya. Silakan dari Kak Kesha mungkin memberikan semangat. Ya, memaknai kemerdekaan itu harus dengan hal-hal yang positif. Bagi orang-orang yang merdeka secara dari penjajah, kita juga merdeka di dalam Tuhan. Nah, buat saya yang terpenting adalah bagaimana apa yang kita terima, apa yang hari ini kita nikmati itu kita bisa maksimalkan dan menjadi berkat begitu buat orang lain begitu. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri. Artinya mari maksimalkan setiap potensi yang Tuhan kasih buat kita, dan kita yang harus berdiri di atas tanah ini, di atas tanah Papua ini, anak-anak muda Papua. Saya yang mungkin cuma setengah Papua, tapi saya benar-benar merasakan begitu. Bagaimana pengen lihat Indonesia yang maju, tapi juga anak-anak muda Papua yang memimpin di tanah mereka sendiri. Kalau bukan Tong, siapa lagi? Ketong sudah yang harus pimpin Ketong punya tanah ini. Yes, kita yang harus bekerja ya Kak ya. Silakan Kak Ika. Ya, baik, kalau dari saya teman-teman, Tuhan itu punya rencana kenapa kita ada di dalam Indonesia. Jadi mari kita sama-sama kawal rencana Tuhan. Yes. Nah, kalau dari Kak Ika nih silakan Kak. Ya, harapannya saya ya buat teman-teman yang ada di tanah Papua, buat saya punya saudara-saudara, saya percaya Tuhan itu punya rencana kenapa kita ada di dalam Indonesia. Dan ini sudah 78 tahun dengan semua yang pernah terjadi. Dan ada satu era baru yang Tuhan kasih buat kita orang semua, buat kita semua di 78 tahun ini, biar apa yang Tuhan sudah kasih, setiap keistimewaan di dalam diri kita orang Papua, kreativitas kita, kepintaran kita, hikmat, itu yang mari terus kita kembangkan begitu. Dan biarlah doa saya itu adalah biarlah Tuhan angkat kita punya rasa minder, rasa takut, dan Tuhan kasih kita kepercayaan diri dan ide-ide bagaimana kita lebih lagi meningkatkan semua yang Tuhan sudah taruh itu. Semua harta, semua kebaikan, semua kreativitas yang Tuhan sudah taruh dalam kita punya diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari timur, Papua memberkati Indonesia ke bangsa-bangsa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ika dan juga Kak Kesha sekali lagi untuk sharingnya, untuk hatinya ya. Kita juga berharap WB Meetup bulan Agustus ini semakin banyak memberkati wanita-wanita di luar sana ya Kak ya. Dan kita nggak cuma bicara soal hal-hal secara Indonesia ya, tapi kita juga bicara diri kita harus tetap hidup sehat. Jadi jangan lupa tetap makan buah nih Kak. Saya pengen ajak semua sahabat WB kita nih untuk makan buah bersama ya. Kenapa? Ya. Karena kita harus menjaga kesehatan kita juga, karena tubuh kita ini adalah baiknya Allah seperti itu. Nah, hari ini aku makan pisang, Kak. Ayo, Kak Kesha juga. Ya, aku juga punya pisang. Nah, Kak, kalau Ya, aku saya jeruk. oh, jeruk. Nah, Kak, Parah. kalau aku baca ya di internet Jeruk. ya, manfaatnya buah pisang itu dia adalah sumber karbohidrat dan vitamin A. Makanya nih kalau misalnya yang lagi lapar, belum sempat bisa makan, belum bisa masak atau masih menunggu makanan,
pisang is the best, Kak. Setuju. Yes, pisang itu mengenyangkan. Tapi pernah saya disarankan jangan makan pisang di pagi katanya ya, Kak ya. Tidak perlu makan di pagi, biar makannya lebih yang lain saja, seperti itu katanya. Tapi mungkin itu hanya yang lain saja, hanya berbicara yang lain saja. Nah, kalau Kak Keisha apa, Kak? Kalau saya dari beberapa hal yang saya tahu, selain sebagai sumber karbohidrat ya, pisang itu juga mengandung kalium yang tinggi. Nah, Hmm, seperti kita tahu, kalium itu sangat dibutuhkan oleh otak ya. Artinya dia meningkatkan fungsi otak kita gitu. Jadi kita bisa semakin mudah berkonsentrasi ketika kita rutin mengkonsumsi pisang. Selain pisang ini kan mudah didapat ya, murah dan mudah didapat juga. Tuh. setuju. Di mana-mana ada ya, Kak ya. Iya, betul sekali. Kak Ika makan buah apa nih? Saya jeruk, dan yang saya tahu jeruk ini kan dia kaya akan vitamin C, jadi dia bagus buat kulit, juga dia antioksidan ya, seperti Betul. itu. Jadi teman-teman kalau mau kulit terpelihara, mari makan jeruk banyak-banyak. Iya, apalagi sekarang ya Kak ya, lagi kalau di Jakarta tuh Kak lagi musimnya kemarau sekali, jadi butuh vitamin C lebih banyak ya. Iya, Oke, terima kasih sekali lagi. Wah, terima kasih banyak sekali ya hari ini ya, karena luar biasa hari ini semangatnya ya. Terima kasih untuk Kak Ika semangatnya. Saya semakin semangat nih berkobar-kobar ngomongnya dan juga Kak Kesha terima untuk kasih. waktunya. Semangat untuk studi lanjutnya ya Kak Kesha. Ya, siap, Yes. terima kasih. Oke, sahabat WB, kita sudah di akhir acara kita. Terima kasih. Kita bertemu lagi nanti di WB Meetup bulan berikutnya. Kita yel-yel sama-sama sekali lagi ya Kak ya, biar makin semangat. Wanita bijak, Wow, wow, apakah kita semua luar biasa? yes, 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 yes. Girls Talk, wow, karena Wow, cewek. ingin dimengerti. Mengerti. Yes, shalom. Sampai jumpa Shalom. lagi. Shalom, sampai Tuhan jumpa. memberkati kita semua ya.